DPR RI. Kami hadir di sebelah kiri kami itu Ibu Wakil Ketua KY, Ibu Dr. Siti Nurjana. Kemudian ada Bapak Prof. Joko Sasmito, beliau adalah komisioner yang juga Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, didampingi Sekjen, tenaga ahli, beserta asisten ombudsman. Kami hadir di sini berdasarkan surat yang disampaikan dari pimpinan DPR RI tanggal 23 Agustus 2023 perihal undangan rapat konsultasi acara pengawasan terhadap vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pertama kali kami menyampaikan apresiasi kepada Komisi 3 karena vonis bebas oleh Hakim PN Surabaya ini sebenarnya menambah panjang permintaan pemantauan kepada Komisi Yudisial terkait persidangan-persidangan di seluruh Indonesia. Berkenan kami informasikan kalau tahun 2020 misalnya ada 463 permohonan, meningkat 2021 471 permohonan, 2022 573 permohonan, 2023 itu 820 permohonan yang karena berbagai keterbatasan itu belum mampu kami penuhi semua. Khusus vonis bebas oleh Hakim PN Surabaya ini, selain laporan tertulis, ada juga elemen masyarakat, elemen aktivis perempuan terutama, yang datang ke KY memberikan harapannya kepada KY ya, supaya ada pengawasan dari KY, bahkan lebih dari itu ada pemeriksaan terhadap para hakimnya. Tentu saja bagi KY, pada dasarnya secara prinsip KY tentu menghormati betul proses peradilan kebebasan hakim ya, di dalam memutus suatu perkara. Dimanapun asas universalnya adalah hakim bebas memutus suatu perkara. Termasuk KY tidak bisa mengintervensi ketika sifatnya teknis yudisial. Ranahnya seperti itu. Namun demikian tentu saja dibentuknya Komisi Yudisial antara lain supaya hakim walaupun bebas memutus itu harus sejalan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini yang menjadi dasarnya. Nah, khusus kasus ini kami telah melakukan langkah yang cukup cepat untuk merespon harapan publik tadi di dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap vonis bebas tersebut. Tim kami dari Biro Pengawasan Hakim, juga Biro Investigasi telah bekerja keras melakukan berbagai langkah yang dipimpin oleh Prof. Joko Sasmito. Nah, nanti beliau akan menyampaikan secara lebih rinci ya, yang sebagai respon kami atas permintaan yang kami muliakan Komisi 3 DPR RI. Oleh karena itu saya persilakan Pak Joko untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang mulia Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, anggota Komisi 3 DPR RI, izinkanlah pada acara rapat konsultasi Komisi Yudisial RI dengan Komisi 3 DPR RI ini, izinkanlah kami akan membacakan ya, tentang putusan bebas ya, nomor 454/B 2024 PN Surabaya yang dibacakan pada tanggal. Nanti bahannya boleh sama-sama dibagikan nggak biar iya, kita mengikuti? minta tolong nanti Pak dengan. Oke. Bisa dibagikan teman-teman. Ya, siap. Tanggal 24 Juli 2024.
Mungkin perlu saya informasikan latar belakang laporan masyarakat register nomor 0085-L-KY 7 Romawi 2024. Bahwa setelah adanya putusan perkara nomor 454-PIT B 2024 PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 yang membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tanur dari segala dakwaan penuntut umum sehingga menimbulkan banyak reaksi dan komentar di masyarakat serta menjadi pemberitaan di media massa. Komisi Yudisial melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah mencatat pemberitaan-pemberitaan di media massa sebagai laporan inisiatif yang tercatat dalam penerimaan laporan nomor 0556 7 Romawi 2024 1 Romawi tanggal 25 Juli 2024. Memang waktu itu setelah dibacakan putusan, Komisi Yudisial dengan cepat merespon sehingga waktu itu 1 hari setelah dibacakan putusan telah menerjunkan ya tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mendalami dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh para terlapor. Bahwa ketika masih dalam proses pendalaman oleh tim investigasi keluarga korban, Dini Sera Afrianti melalui kuasa hukumnya Bapak Dimas Yemahura Al-Farouk dengan didampingi oleh Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka pada tanggal 29 Juli 2024 melaporkan Majelis Hakim perkara nomor 454 dan seterusnya yang terdiri dari pertama Erentiah Damani SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian Mangapul SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Heru Hanindya SHMH LLM sebagai Hakim Anggota 2 ke Komisi Yudisial dan pada waktu diterima oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Ibu Dr. Siti Nurjana SHMH. Bahwa selanjutnya laporan kuasa pelapor disatukan dengan berkas penerimaan 0556 dan seterusnya tanggal 25 Juli 2024 dan di register tercatat dengan nomor 0085-L-KY 7 Romawi 2024 tanggal 31 Juli 2024. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa Komisi Yudisial telah mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan laporan masyarakat ini meliputi pemeriksaan dokumen dan bukti terkait dengan laporan ini serta telah memeriksa 1 kuasa pelapor dan 9 orang saksi yang dilakukan sejak tanggal 8 sampai 17 Agustus 2024. Terus saya informasikan terkait dengan para saksi ada 9, termasuk para terlapor ada 13, itu bisa saya bacakan sebagai berikut ya. Yang pertama saksi pelapor dengan membawa 2 orang saksi, kemudian saksi 2 jaksa penuntut umum, kemudian saksi panitera pengganti, kemudian saksi Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian saksi sesama rekan pada waktu terdakwa ditahan. Waktu itu juga kita lakukan pemeriksaan. Kemudian saksi ahli di persidangan, kemudian ada saksi teman wartawan yang waktu itu cukup membantu memberikan rekaman tentang putusan yang dibacakan oleh para terlapor. Kemudian ada para terlapor yaitu terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3. Kemudian alat bukti yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Kemudian pemeriksaan terhadap para terlapor. Komisi Yudisial pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yaitu 3 terlapor. Yang pertama selaku Ketua Majelis Hakim yaitu Erentiah Damani SHMH, kemudian sebagai terlapor 1, kemudian anggota 1 Mangapul SHMH sebagai terlapor 2, dan Heru Hanindya SHMH LLM terlapor 3
sebagai hakim anggota 2 di Pengadilan Tinggi Surabaya. Kemudian hasil temuan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Yang pertama, bahwa terlapor telah membacakan fakta-fakta hukum yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan fakta-fakta hukum yang tercantum di dalam salinan putusan nomor 454 dan seterusnya. Kemudian laporan yang kedua yang ditemukan juga oleh Komisi Yudisial bahwa para terlapor telah membacakan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam salinan putusan nomor 454 dan seterusnya. Laporan yang ketiga, para terlapor telah membacakan pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban Dini Sera Albrianti yang berbeda dengan hasil visum et repertum dan keterangan ahli Dr. Reni Sumino, SFFM FH, dari RSUD Dr. Sutomo yang disampaikan di persidangan, serta berbeda juga yang tercantum di dalam salinan putusan. Kemudian laporan yang keempat, bahwa para terlapor dalam sidang pembacaan putusan tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung atau memberikan penilaian tentang barang bukti berupa CCTV di area parkir basement Landmark Mall yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi pertimbangan bukti berupa CCTV tersebut muncul dalam pertimbangan yang dibacakan oleh terlapor. Pelaksanaan sidang pleno Komisi Yudisial. Sebenarnya sebelum masuk ke sidang pleno artinya harus didahului bahwa berkas itu diregister dulu di Komisi Yudisial, diregister tertanggal 31 Juli 2024, kemudian dilakukan sidang panel pada tanggal 7 Agustus 2024. Sedangkan sidang pleno diselenggarakan pada hari Senin, baru tadi pagi, 26 Agustus 2024 pada pukul 09.30 sampai dengan selesai untuk membahas dan memutuskan apakah para terlapor terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Peserta sidang pleno terdiri dari berjumlah 7 orang dibantu oleh sekretaris pengganti. Kemudian putusan, para terlapor terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan klasifikasi tingkat pelanggaran berat. Untuk pertimbangan majelis sidang pleno tidak perlu dibacakan. Kode etik dan pedoman perilaku hakim dan jenis sanksi. Kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilanggar oleh majelis hakim, angka 1.1 butir 2, angka 1.1 butir 7, angka 2.1 butir 2, angka 8 dan angka 10. Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 047/KMA/SKB 4 Romawi 2009/02/SKB PKY 4 Romawi 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim, junto pasal 5 ayat 2 huruf B, pasal 5 ayat 3 huruf C, pasal 6 ayat 2 huruf C, pasal 12 dan pasal 14 peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 02 PBMA 9 Romawi 2012 dan 02 PBPKY miring 09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Tingkat dan jenis sanksi. Izin ini sidang terbuka, bisa dibacakan aja sanksinya. Siap. Menjatuhkan sanksi berat kepada terlapor 1, Saudara Erin Tuah Damani SHMH, terlapor 2, Saudara Mangapul SH, dan terlapor 3, Saudara Heru Anindyo SHMH LLM, berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, mengusulkan kepada terlapor diajukan ke Mahkamah Agung melalui Majelis Kehormatan Hakim. Rekomendasi Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial akan mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia perihal usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim
yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, dan para terlapor. Selanjutnya, Komisi Yudisial memonitor penjatuhan sanksi. Komisi Yudisial juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi Majelis Kehormatan Hakim yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung. Demikian, terima kasih. Kami akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, pimpin. Ya, cek. Ya, terima kasih Pak Ketua dan pimpinan KY serta jajaran. Ini salah satu putusan yang memang sangat-sangat fenomenal, ya. Saya pikir sangat maksimal, ya, kinerja Komisi Yudisial dalam masalah ini khususnya, karena tadi disebutkan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Sidang Pleno berpendapat pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat dan Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat, ya, karena itu terhadap para terlapor, ya, sanksi berat, ya, yang dimaksud sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun. Sebetulnya kalau bisa tanpa hak pensiun itu, ya. Mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. Tapi nggak apa-apa, udah sangat maksimal Pak, terima kasih. Saya pikir ini teman-teman akan menyampaikan apresiasi semua terhadap Komisi Yudisial. Ya, kami persilakan mulai kanan dulu Pak Arteria Dahlan. Pak Arteria Dahlan udah pakai jas keren begitu, ngomonglah. Udah, oke. Ketua Balik, iya, ya, nggak apa-apa. Ketua Balik dulu, bentar. Ya, Wakil Ketua Balik kasih bisikan, gitu kan. Ya. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat anggota Komisi 3, pimpinan dan anggota Komisi 3, dan Ketua KY. Jadi, saya mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh KY terkait dengan putusan kontroversial di PN Surabaya. Dan ini menjadi sesuatu pembelajaran buat kita semuanya bahwa apa yang terjadi di masyarakat, apalagi keputusan hakim, itu semuanya sudah transparan. Dan KY mempunyai peran di sini untuk menegakkan yang memang di masyarakat seringkali masyarakat pencari keadilan itu merasa tidak mendapatkan keadilan semestinya. Jadi saya kira ini adalah satu langkah dari KY yang cukup responsif, dan saya kira juga ini adalah merupakan langkah-langkah KY yang perlu kita apresiasi. Nah, kedepannya perlu AY itu memberikan satu guidance atau acuan mengenai masalah hakim apa saja ini. Ya, jadi hakim itu juga tidak semena-mena. Memang selalu berbicara kemandirian, tetapi seringkali kemandiriannya itu adalah bukan mandiri beneran, tapi main sendiri-sendiri malahan. Nah, inilah saya kira yang mesti harus KY sebagai pengawas dan juga sebagai lembaga yang bisa memberikan rasa
keadilan kepada masyarakat yang mengadu apabila pada saat di pengadilan diperlakukan dengan tidak adil. Dan ini juga merupakan suatu refleksi di mana nantinya KY telah memberikan seleksi Hakim Agung juga harus ada asas kehati-hatian terhadap track record dari semua hakim-hakim agung, hakim-hakim yang akan mendaftar jadi Hakim Agung. Jadi track record itu sangat penting dan ini kita semuanya lihat bahwa jangan sampai ini terjadi di pengadilan tingkat tinggi. Kalau tingkat awal kita masih bisa sama-sama kita awasi bersama. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Lanjut sayap kanan, ya Bapak Heru. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial. Pertama tentu kami dari fraksi PKB mengapresiasi atas gerak cepat, langkah cepat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui tim Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan tim investigasi yang sudah melakukan berbagai langkah. Dan saya betul-betul merasa sangat puas atas hasil yang sudah dilakukan oleh KY, atas gerak cepatnya. Dan saya melihat dalam pertimbangan majelis sidang pleno di poin kedua, ini bahwa perbuatan para terlapor menurut sidang pleno ini dilatar belakangi adanya kurangnya sikap berhati-hati yang kemudian ini berakibat pada sanksi berat. Tapi pada poin yang terakhir, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim, pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor berdampak pada putusan yang telah dibuat menjadi tidak sah. Nah, saya kira ini adalah berita yang baik bagi masyarakat kita dan mudah-mudahan ini segera untuk dibatalkan putusannya dengan pertimbangan banding. Nah, kemudian saya kira masih ada PR lagi dan saya kira ini juga perlu kita kawal, Ketua. Ini terkait dengan usulan Komisi Yudisial yang akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dalam hal pemberhentian tadi dari 3 majelis hakim. Nah, saya kira ini kita harus perlu kawal betul supaya ini segera dilaksanakan. Mungkin itu saja pimpinan, semoga apa yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial ini memberikan kepuasan bagi para masyarakat kita dan menjawab bahwa Komisi Yudisial telah bekerja secara maksimal untuk keadilan bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, Pak Suding. Pak Suding dulu, Pak. Ya. Sedikit aja Ketua. Ya, pertama memberikan penghargaan ya atas hasil kerja investigasi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial ya terhadap perkara yang ada di PN Surabaya yang menjadi isu nasional ya, dengan bebasnya seorang terdakwa terhadap kasus meninggalnya seseorang. Pak Ketua, kalau saya baca pintas hasil investigasi ini, saya kira tidak hanya sebatas pada pemberhentian, karena ada presiden yang terjadi kemarin di Mahkamah Agung ya, Hakim Agung Yamani juga pernah melakukan hal yang sama ya. Itu masuk dalam kualifikasi pemalsuan putusan. Artinya ketika sudah lewat rapat permusyawaratan hakim, kalau saya tidak salah baca ini hasil investigasinya, ini kan beda antara putusan yang sudah melalui rapat permusyawaratan hakim dengan yang dibacakan di muka sidang. Begitu Pak tadi. Kalau saya tangkap tadi ini, kalau saya tangkap, silakan Prof, mungkin ditanya. kalau saya tangkap apa hasil investigasinya ini, hasil putusan rapat permusyawaratan hakim itu beda dengan yang dibacakan oleh majelis di muka sidang. Seperti itu Pak. Nah, kalau konteksnya seperti itu, tidak hanya pada
merekomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat ya lewat Majelis Kehormatan Hakim, tapi juga masuk dalam unsur pidana. Ini bisa dikualifikasikan pemalsuan putusan. Ya, artinya bisa masuk dalam ranah tindak pidana. Saya kira ini harus dilaporkan gitu loh. Nah itu bisa lebih jauh lagi, karena ini kan pasti ada sesuatu di balik itu. Pasti ada sesuatu di balik itu, artinya beda putusan yang sudah lewat rapat permusyawaratan dengan yang dibacakan. Nah itu bisa, apakah di dalamnya ada gratifikasi misalnya, dan itu masuk dalam kualifikasi korupsi, itu bisa mengalir nanti ketika masuk laporan ini, Pak. Nah saya minta kepada Komisi Yudisial, ya betul, rapat permusyawaratan hakim ini perlu dikawal, ya karena tidak hanya sebatas KY di situ, tapi juga dari Mahkamah Agung, ya kan begitu. Karena biasa apa yang direkomendasikan KY beda dengan putusan rapat permusyawaratan hakim, permusyawaratan Majelis Kehormatan, ya Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Ini perlu memang dikawal, Ketua, karena banyak kejadian seperti itu. Karena apa yang biasa direkomendasikan KY itu tidak sejalan dengan hasil dari Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Karena di situ kan KY itu hanya satu orang kalau tidak salah dari Mahkamah Agung, ya ada 4, ya. Iya 4-3 kalau saya tidak salah. 4 dari Hakim Agung, 3 dari KY. 4 KY ya. Ya. Nah ini menurut saya Pak Ketua, ini perlu direspon lebih jauh lagi karena sudah ada beberapa kejadian tidak hanya pada rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat, tapi juga bisa dilaporkan lewat ranah pidana. Ya, makasih Ketua. Ya Pak Inca. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ketua KY dan seluruh anggota yang hadir. Terima kasih. Dari fraksi Partai Demokrat, saya Hinca Panjaitan, memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja cepat 32 hari kerja setelah putusan dibacakan tanggal 24 Juli yang lalu. Sekarang tanggal 26 ya. Sekarang 26 Agustus, jadi kalau kita hitung kalender ya 32 hari. Ini saya kira cepat sekali, tapi kecepatan ini pun juga dinanti masyarakat karena memang ruang-ruang keadilan di Republik ini sudah seperti ruang kaca di akuarium, terang benderang dia, terbuka dia. Jadi saya juga mengapresiasi pimpinan Komisi 3 tadi yang membuka sidang ini terbuka untuk umum, karena memang ini sudah terang benderang dan keadilan tidak boleh ditutup-tutupi, harus terang benderang. Dan saya kira siang hari ini masyarakat Indonesia mendengar ini dan merasakan rasa keadilan itu dirasakan. Kami selalu menyampaikan bahwa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri, yakni keadilan tiba di pangkuan haribaan si pencari keadilan. Dalam kasus vonis bebas PN Surabaya yang telah disimpulkan oleh Komisi Yudisial, ini bukan lagi menemui jalan buntu, tapi dibuntukan. Berbeda menemui jalan buntu dengan dibuntukan. Saya mengikuti jalan pikiran sahabat saya Syarifadin Suding tadi, ada perbedaan yang luar biasa atas temuan ini. Apa yang diucapkan di persidangan dengan apa yang dituliskan dalam salinan putusan. Ini kejahatan. Terlepas tadi yang independensinya, karena itu kami ingin bertanya sekali lagi ini, ditemukankah kejahatan itu dalam proses pemeriksaan mereka? Apa yang melatar belakangi, mengapa apa yang diucapkan di persidangan berbeda dengan apa yang dituliskan dalam salinan putusan yang kemudian dipakai sebagai hasil akhir
dari putusan ini. Nah, oleh karena itu penting untuk juga dijelaskan kepada publik hasil kerja KAY yang menurut saya luar biasa ini. Tadi kami ingin tahu apa yang melatar belakangi mengapa ketiga majelis yang terlapor posisinya kepada KAY ini melakukan tindakan itu. Apakah KAY menerima itu? Maksud saya, nggak usah ditutupi lagi, orang sudah kita bukakan begini, dan masyarakat memang harus menerima keterbukaan ini. Dan ini cara kita mengkoreksi lembaga peradilan kita tadi, sudah diingatkan Mas Pak Wihadi tadi, mandiri. Kita hormati mandiri, tapi jangan main sendiri, apalagi trio. Ini kan trio dia tadi ini. Nah, jadi saya kira ini menjadi soal yang perlulah, mumpung tadi sudah hadir di sini Komisi Yudisial, dalam rapat konsultasi kita, mohon dibantu dijelaskan mengapa mereka melakukan itu. Karena kita ingin tahu nawaitunya. Jangan-jangan ada tangan-tangan tak tergambar, terdeteksi oleh CCTV keadilan, sehingga dia melakukan itu. Sedangkan fakta di lapangan, di medsos beredar sangat terang benderang bagaimana proses detik demi detik terjadinya peristiwa itu. Sehingga agar betul-betul sempurna putusan KAY ini, kami mohon nanti juga dijelaskan itu. Yang kedua, saya mencatat dengan cepat tadi, Pak Ketua tadi menyebutkan banyaknya permohonan kepada KAY untuk mengawasi persidangan ini yang sangat luas di seluruh Indonesia, yang angka-angkanya pun bergerak cepat dari 643 ke 471, 572, sekarang ke 820. Bisa jadi akan naik terus. Ini yang tercatat, belum orang yang tak berani melaporkannya. Jadi besar sekali. Pertanyaan saya, KAY, Anda akan mengawasinya di paling ujung atau saat sidang dimulai, diintip, proses berjalan, putusan diambil, salinan putusan diberikan. Kalau wartawan, teman-teman wartawan biasanya mengikuti persidangan, hari pertama dia ikuti full, dia ceritakan apa yang terjadi, 5W1 hanya, setelah persidangan dia nggak mau ikut lagi, karena menghormati jalannya persidangan. Dan itu sebagai bagian dari independensi hakim. Tidak boleh juga hakim memeriksa perkaranya itu dalam posisi tertekan atau dilihat kayaknya. Pertanyaan saya, masuk yang mana kita? Itu satu. Yang kedua, kalau ini PN di Surabaya, tadi kita katakan dampaknya ini nggak berlaku putusan itu melegakan gitu ya. Lalu tentu upayanya si korban ini lewat pengacaranya dia kasasi untuk mencapai keadilan. Tidak otomatis putusan KAY ini berlaku bagi mereka kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya lagi, kita mau mengawasi mana lebih ketat Pak? Di PN-nya, di PT-nya, ini kaitan tidak PT, tapi kan 3 tingkat itu, PN, PT atau Mahkamah Agung. Kan bahaya kalau terjadi seperti ini di level kasasi atau PK. Artinya berakhir upaya hukum luar biasa ketimbang tadi masih dari bawah. Kami ingin tahu ini. Karena tadi Pak Ketua sudah menyampaikan banyaknya permintaan, lalu seperti apa ke depan ini dan tidak terulang lagi ini kasus ini. Sekali lagi saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat mengapresiasi putusan yang cepat sekali. Jangan saya juga mengapresiasi pimpinan DPR dipanggil hari ini persis pula baru putus ini. Mungkin padahal kami tidak tahu kalau hari ini kalian putus loh Pak. Tapi kita jadwalkan seperti ini dan saya kira ini bagus sekali dan Komisi 3 memberikan bukti kepada masyarakat luas bahwa pencari keadilan tetap ada ruangnya di tempat ini dan bisa kita rasakan kepada masyarakat luas. Dan saya harap atas nama masyarakat juga kami semua mengucapkan terima kasih untuk Komisi Yudisial dan juga pimpinan DPR dan juga Komisi 3. Terima kasih. Ya, Pak Awi. Ya, Pak Awi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, komisioner dari Komisi Yudisial yang kami hormati. Pertama, ketika
Komisi 3 menjadwalkan untuk pemanggilan Komisi Yudisial ini diliputi oleh rasa kegalauan dan keprihatinan kami semua melihat putusan dari Hakim PN Surabaya pada tanggal 24 Juli yang lalu yang kami nilai itu melukai rasa keadilan publik. Sejatinya ingin melihat bagaimana kinerja KY, tapi alhamdulillah kita apresiasi keputusan yang diputuskan oleh rekomendasi yang diputuskan oleh Komisi Yudisial itu melegakan kita semua, meskipun itu belum cukup. Tapi setidaknya itu membuktikan bahwa proses peradilan ketika menangani perkara ini itu ada cacat prosedural, termasuk juga bagaimana perilaku hakim yang yang diputuskan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Termasuk juga rekomendasinya itu, hasil temuannya itu fakta-fakta hukum yang berbeda antara yang di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan. Dan semuanya ada di 4 hal. Meskipun kesimpulan ini, rekomendasi ini dibacakan pas berbarengan dengan undangan di Komisi 3 ini, entah apakah karena ada undangan sehingga itu diputuskan, tetapi setidaknya kami tetap mengapresiasi KY. Sudah berani membuat keputusan yang luar biasa. Perlu juga diungkap memang, kenapa 3 hakim itu sampai bisa melakukan 4 hal yang menjadi temuan pelanggaran itu. Kalaupun tidak bisa disampaikan secara terbuka, nanti boleh melalui pimpinan disampaikan, kiranya KY itu sudah sampai detail. Kok bisa? Ini kan pasti ada sesuatu. Apakah hakimnya dalam tekanan kah? Atau karena hakimnya menjelang pensiun kah? Atau seperti apa? Kalau disampaikan dalam forum yang terhormat ini, maka itu luar biasa akan menjadi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kinerja KY akan semakin diapresiasi. Terima kasih pimpinan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan, Pak Supriyansa. Memang strateginya pas. Baru datang. Keadilan selalu ditegakkan oleh Pak Ketua Pak Habibur Rahman. Itulah Dia contoh. sengaja motong Terry itu kan. Kalau enggak itu Terry yang ngomong itu. Sengaja motong Terry dia ini. Lu jangan. Mana lu Terry? Dimatikan dulu Pak, dimatikan dulu. Oke. Raja disabotase. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak-bapak dari anggota Komisi 3 yang saya hormati, Ketua Komisi Yudisial bersama dengan seluruh pimpinan Komisi Yudisial dan jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama izinkan saya dari fraksi Golkar menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas langkah cepat, langkah tepat yang telah diambil oleh Komisi Yudisial terkait dengan masalah yang sangat menyita perhatian masyarakat ini. Ketika seseorang ingin mencari keadilan di muka bumi ini, maka tempatnya tentu selalu kita berpikir ada di dalam palu keadilan seorang hakim. Tidak bisa di tempat lain. Kenapa? Karena itulah sehingga hakim selalu diidentikan bahwa dialah perwakilan Tuhan turun ke muka bumi membawa palu keadilan. Keadilan yang sangat sesungguhnya ketika orang bisa merasakannya. Dan memasuki kasus ini, Bapak dan Ibu dari Komisi Yudisial, setelah ribut, setelah diperhatikan putusan yang diambil, maka dianggap sesuatu yang ada yang aneh. Bahkan kita bisa sependapat semuanya tentang keanehan itu. Sehingga lahirlah pimpinan untuk memanggil, mengundang mitra kerja Komisi 3 kepada Komisi Yudisial untuk hadir pada hari ini. Dan kehadiran hari ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian dari Komisi Yudisial
menjawab keraguan, menjawab segala yang menjadi tanda tanya di dalam pikiran kami. Ternyata lebih daripada apa yang saya bayangkan, Bapak Ibu sudah memberikan jawaban yang sangat pasti. Apa jawaban itu? Sebagaimana yang sudah disampaikan melalui hasil pemeriksaan yang dilakukan dan sudah diputuskan pula tadi tanggal 26 Agustus ini jam 9 pagi dimulai persidangannya. Bapak dan Ibu sekalian, putusan ini saya bisa merasakan adalah jawaban yang pasti. Ketika masyarakat ingin mendapatkan satu keadilan, maka hari ini saya bisa lega karena ini jawaban yang pasti. Apa jawabannya? Menghukum hakim yang tidak berperilaku baik sebagaimana tugas utama dari Komisi Yudisial. Hakimnya, putusan telah dibuat mungkin dalam rapat permusyawaratan hakim. Bunyinya seperti ini. Ternyata temuan ini lain yang ada di dalam rapat permusyawaratan hakim, lain pula yang dibacakan di hadapan publik. Ini namanya pengkhianatan di dalam kinerjanya sebagai seorang hakim. Kalau dikatakan tadi sanksinya adalah pemecatan, pemberhentian secara tidak hormat, maka pula saya setuju dengan pendapatnya Pak Sudin tadi bahwa ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang hakim karena mengubah putusan yang dibacakan kepada publik dan memberikan kelonggaran kepada orang yang mestinya diberikan hukuman dalam putusan. Ini bukan hal yang kecil, tapi ini adalah hal yang sangat besar yang terjadi dalam sejarah panjang dalam rangka penegakan hukum kita, penegakan keadilan kita di lembaga-lembaga peradilan di Republik ini. Pimpinan yang saya hormati Pak Habibur Rahman, bahwasanya hari ini saya juga memberi apresiasi kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi 3 yang secara cepat menggelar rapat pada hari ini. Supaya menjadi pertanggungjawaban kita juga kepada masyarakat sebagai lembaga yang selalu menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Ini adalah sebuah perwujudan. Ini adalah sebuah jawaban pula yang kita berikan. Jadi tak salah Bapak Ibu jika hari ini kami dari fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi yang setulus-tulusnya dan setinggi-tingginya kepada Bapak terkait dengan hasil yang sudah diberikan dan dilaporkan tadi kepada Komisi 3. Selamat Pak, jaga terus integritas ini dan benar-benar pada hari ini Bapak membuktikan, Bapak dan Ibu sekalian membuktikan sebagai Komisi Yudisial yang memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja hakim di Republik Indonesia. Sekira itu, terima kasih saya kembalikan kepada Pak Dr. Habibur Rahman. Lanjut Pak Nasir Jamil, siap-siap Pak Arteria Dahlan, terakhir Pak Romo Sapei. Kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati dan juga Komisi Yudisial, saya sebagai anggota Komisi 3 dan juga mewakili fraksi PKS tentu memberikan apresiasi, walaupun ini memang sudah tanggung jawab daripada Komisi Yudisial. Apresiasi itu adalah bentuk hubungan kemanusiaan, hubungan kelembagaan. Meskipun tanpa kami ucapkan apresiasi, ini memang sudah tanggung jawab Komisi Yudisial. Begitupun kami ingin memberikan apresiasi agar Komisi Yudisial lebih hebat lagi dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat hakim, kan begitu. Ya. Oleh karenanya dalam konteks apa yang menjadi kehebohan di tengah masyarakat tentang vonis bebas terhadap Edward Tanur itu, ya diselesaikan dengan baik oleh Komisi Yudisial dan ternyata memang mereka terbukti
melanggar kode etik dan perilaku hakim dan kemudian masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sekali lagi, ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama, ya, sehingga kemudian masyarakat menilai bahwa hukum ini masih ada di negeri ini. Ya. Begitupun dalam kesempatan ini kami berusaha juga untuk mengawal ini semuanya, ya, agar hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Nah, dalam konteks kita bisa hindari, maka saya juga ingin mengingatkan bahwa Komisi Yudisial ini bukan pemadam kebakaran, ya. Jadi memang Komisi Yudisial itu, ya, berusaha untuk menjaga dan menegakkan. Nah, jadi kami sebenarnya sangat berharap agar Komisi Yudisial itu bisa menerjemahkan kata menjaga dan menegakkan, sehingga preemptif dan preventif itu bisa dilakukan oleh KY. Kalau sudah nasi menjadi bubur, ya, maka ini kan tentu sangat kita sesalkan. Jadi hiruk pikuk, kehebohan, kemudian caci maki dan macam segalanya itu sudah dilontarkan, maka ini kan akhirnya ya seolah-olah kita seperti pemadam kebakaran. Ya, api sudah besar lalu datang KY dipadamkan dengan menemukan kenapa kebakaran bisa terjadi gitu loh. Ya, mungkin konslet listriknya atau ada puntung rokok yang masih menyala dan lain sebagainya. Jadi maksud saya Pak Prof, ya, saya sebenarnya atau kami juga sebenarnya berusaha agar Komisi Yudisial selalu berusaha untuk mencari langkah-langkah agar upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim itu bisa dilakukan. Nah, dan itu kenapa kemudian waktu itu ada keinginan untuk memberikan kewenangan, misalnya penyadapan, ya. Itu kan sebenarnya dalam rangka itu juga sebenarnya, tapi kan dianggap bahwa KY itu bukan pro justisia, sehingga polisi tidak mau, KPK tidak mau. Jadi semangatnya dulu bukan soal bahwa KY itu penegak hukum atau bukan, tapi dalam rangka itu. Karena dalam kaidah fikih disebutkan bahwa tidak sempurna satu kewajiban tanpa dia, maka dia itu menjadi wajib. Nah, karena itu saya dan kita semua berharap agar upaya untuk menjaga dan menegakkan itu selalu progresif, dicarilah upaya-upaya untuk menjaga. Ya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, ada penghubung-penghubung KY misalnya di daerah. Nah, bagaimana mereka punya networking, ya, punya orang-orang yang bisa kemudian mereka bisa belajar bahwa ini, ya, bahwa ini ada sesuatu begitu, ya. Ada transaksional atau macam-macam lah begitu Pak. Ya. Jadi itu harapan saya Pak, ya, kepada Komisi Yudisial, kepada Profesor. Mudah-mudahan KY ke depan tidak lagi menjadi pemadam kebakaran, tapi berusaha untuk melakukan langkah-langkah preemptif, preventif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KY, sehingga kemudian kehebohan-kehebohan itu tidak terjadi dan putusan-putusan itu memberikan manfaat, ya, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Jadi kalau Ketua Sidang Dr. Habibur Rahman ingin mengurai, menginventarisasi putusan-putusan hakim itu sebenarnya bisa, dan banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan. Tapi ya sekali lagi bahwa hakim itu berlindung di balik jubah kemerdekaannya, kemandiriannya dan lain sebagainya, ya, dan kemudian KY dibatasi, kalian nggak boleh masuk kepada teknik yudisial, kalian cukup menjaga keluhuran dan martabat dan kehormatan seorang hakim. Nah, mudah-mudahan kalaulah KY bisa menjaga ini semua, maka berbagai macam penyimpangan-penyimpangan itu saya pikir bisa kita atasi Pak, ya, termasuk mungkin kesejahteraan hakim, meskipun hari ini yang kami nilai kesejahteraan hakim sudah baik dibandingkan sebelumnya. Demikian Dr. Habibur Rahman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, mudah-mudahan KY, ya, kalau orang Aceh besar bilang KY ini KY itu sudah takut. Ya. Oke. Ya, jadi ya, mudah-mudahan KY itu bukan udah takut, tapi udah berani, ya, ke depannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arteria dan Romo mohon dipertimbangkan waktu kita officially tinggal 10 menit, tapi nanti ditambah juga. Silakan. Terima kasih Ketua. Ketua yang kami hormati, anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Ketua KY beserta para pimpinan yang hadir pada sore hari ini.
Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Ketua. Terima kasih atas kerjasama yang baik KAI sebagai mitra Komisi 3. Perkara ini perkara atensi pimpinan kami. Atensi Ibu Puan Maharani, atensi sekali Bapak Sufmi Dasko, dan saya pikir atensi seluruh keluarga besar Komisi 3. Mereka ini nggak hadir karena lagi sibuk-sibuk rekomendasi pasangan calon. Tapi pastinya kalau tanggalnya nggak tanggal segini semua pada datang. Kenapa begitu? Karena belakangan ini kita semua khawatir rakyat akan mencari jalan keadilannya sendiri, Pak, versinya mereka. Maka kami yang di DPR ini bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan itu begitu cepat dan hebatnya. Setiap hari kita lakukan yang namanya RDPU, Pak Ketua. Ada laporan masuk, nggak ada lagi sampai seminggu, 2 minggu. 3 hari paling lambat harus kita respons. Insya Allah mitra kita belakangan ini baik-baik semua, tidak sampai 1 minggu, semuanya bisa diselesaikan. KAI nggak mungkin 1 minggu, karena memang ada proses sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Ini adalah yang paling cepat nih Pak Joko, paling cepat. Jadi kita terima kasih sekali, dan kami juga meminta, saya ini nggak kepilih lagi Pak Ketua, jadi saya minta teman-teman yang di sini yang masih lanjut, ini kalau bisa kejadian ini untuk dikenang. Kalau boleh saya memohon, yang berkeringat di dalam membuat putusan ini dipertahankan menjadi anggota KAI. Bagaimana yang sudah 2 periode? Nah, ditanya sama Pak Habib itu jago untuk meletakkan masang-masang orang di mana. Ya dia kasih apresiasi, Pak. Berikutnya, Pak Ketua, ini memprihatinkan, Pak. Kalau dilihat dari temuan KAI yang dikemas dalam pelanggaran kode etik, ya, ini kan memperlihatkan kehilafan hakim yang sengaja dengan sangat nyata. Kekeliruan hakim yang dilakukan dengan sengaja yang sangat nyata. Bagi kita nih nggak bisa gampang terharu, Pak. Pasti curiga. Karena kami ini kan mantan-mantan pengacara. Bagaimana mungkin berbeda antara fakta hukum yang dibacakan di persidangan dengan yang dipertimbangkan hakim? Kita ini bicaranya Pengadilan Negeri Surabaya dengan segala sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang hebat-hebat. Nggak mungkin masuk hakim ke Surabaya kalau SDM rendah, Pak. Itu loh. Mereka ini diproyeksikan untuk menjadi pimpinan-pimpinan di kemudian hari, bahkan menjadi Mahkamah Agung itu anggota. Bagaimana mungkin pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan salinan dalam putusan? Bagaimana mungkin pertimbangan hukum tentang penyebab kematian korban berbeda dengan visum? Tadi dikatakan lagi tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung, dan memberikan penilaian terkait dengan CCTV. Tapi pada saat pertimbangannya membicarakan tentang ya, fakta yang difasilitasi oleh instrumen CCTV. Jadi masuk ke dalam pertimbangan tentang bukti. Bagi saya ini Pak, ini sudah brutal. Ini tidak hanya akrobat hukum, menerapkan hukum secara ugal-ugalan, Pak. Kita negara ini, Pak, tidak perlu, Pak, negara baladil amin ini, negara itu akan aman. Bukan karena polisinya yang hebat, tentaranya yang hebat. Bagaimana hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Makanya saya katakan, ini kita serius. Kita bicara tidak hanya keadilan, kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bicara yang namanya
ketuhanan yang Maha Esa. Karena di sini ada irah-irah. Nah, jadi saya tidak gampang terharu Pak Ketua, terbukti melanggar KEPPH. Tingkatnya pelanggaran berat, sanksi pemberhentian tetap. Itu kan baru diusulkan, belum bisa diberhentikan tetap. Ya, Bapak kan harus ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berproses. Benar nggak? Itu yang harus Bapak kasih tahu. Kami udah laksanakan, kami butuh DPR untuk mengawal itu. Yang berkali saya katakan, KY nggak hebat tanpa DPR. Tapi DPR nggak bisa menjadi hebat kalau nggak dibantu sama KY. Ini kita saling membutuhkan. Jadi rekomendasi itu Bapak meminta sekali untuk kepada kami mengawal. Meminta kepada Komisi 3 DPR RI melakukan segera rapat konsultasi kepada Ketua Mahkamah Agung. Saya nggak mau bicara bawas-bawas. Bawas-bawas juga keluarganya, adiknya jadi pengacara lah, ininya jadi apa. Itu loh. KY harus periksa anggota bawas yang terafiliasi. Tiba-tiba adiknya punya kantor hukum, kakaknya punya kantor hukum. Iya kan? Benar nggak melakukan pengawasan sebagaimana mekanisme pengawasan? Atau menjadi justifikasi atas perbuatan-perbuatan yang salah? Atau bawas melakukan nakut-nakutin hakim? Ya, ini tolong Pak Ketua, ini kita ingin semua. Pak Ketua, saya minta rekomendasi KY untuk menindaklanjuti adanya perbuatan melawan hukum yang berindikasi pidana terhadap 3 hakim itu. Itu baru KY berkelas. Ya, saya sudah baca nih undang-undang KY ini. Ya, saya minta ditambahin itu. Saya minta KY mempergunakan kewenangannya terkait dengan alat sadap karena KY berhak untuk melakukan penyadapan. Ini negara republik, Pak. Republik Indonesia yang kita tahu nggak ada yang gratis di sini. Siapa yang nyuruh? Ini PN Surabaya, Pak, yang tingkat kepatuhannya sangat tinggi. Saya mau tahu di pengadilan tinggi ada yang main nggak? Di Mahkamah Agung ada yang nyuruh nggak? Jadi sekaligus, saya orang yang nggak gampang terharu, mohon maaf Pak Ketua. Bapak tambahin kerja lagi, kita kasih waktu 1 minggu ini. Untuk lakukan itu, penyadapan datang. Ya. Kita juga cek pasal, ya, kok bisa lepas? Pasal yang dipakai jaksa udah tepat belum? Ya, materi muatan, redaksi sekalipun di dalam surat dakwaan sudah pas belum? Jangan kita nyalain hakimnya aja. Jangan-jangan di surat dakwaannya pun memungkinkan untuk lepas, memungkinkan untuk bebas. Nah, kami ingin ya ini dilakukan secara komprehensif, Pak Ketua, ya, karena ini nggak ada barang gratis, Pak. Kami ini pengacara, penciuman kami mungkin lebih tajam daripada teman-teman yang ada di DPR, apalagi Romo. Romo ini ustadz, selalu berpikir tentang kebaikan dan berprasangka baik. Gitu. Kami tetap berprasangka baik, tapi kami menaruh sedikit ada kecurigaan. Berikut Pak Ketua, ini kita bicara tentang PN Surabaya. Apa sih masalahnya di PN Surabaya? Sudah 10 tahun Pak, sampai saya nggak jadi kepilih lagi nih, saya gagal mewujudkan. Apa itu? PN Surabaya itu harus dipecah. Benar nggak Pak? Pak siapa nih? Yang baju hitam Pak Komisaris. Pak Sekjen, benar nggak? Harus dipecah. Itu hutan belantara, Pak. Begitu luasnya yang dikuasai, Pak. Kalah ini PN Pusat, PN Selatan, PN Barat yang di sini. Itu loh. Ini sumber masalahnya. Bohirnya cuma 1, 2, 3. Itu loh. Nah ini harusnya KY itu jangan menjadi tukang sapu yang baik. Ada ini dikerjain, ada enggak.
cari sumber masalahnya. Karena apa? Bapak ini orang intelek nih, Prof. Prof itu salah satu orang terpandang loh, tidak hanya di Indonesia, ya, oleh dunia hukum internasional. Ini ngomong bahasa Inggrisnya lancarnya nggak ada yang lain nih, Romo. Lanjut itu bumbang. Dan disegenin lagi sama ya mitra-mitra kita. Ya Pak Ketua, berikutnya Pak Ketua sebentar Pak Ketua, terima kasih atas kerjasama kami dengan KY. Ini hari terakhir mungkin, salam hormat untuk semua yang tidak hadir. Saya juga mengucapkan mohon maaf atas segala sikap, perbuatan, dan kekeliruan selama ini. Terima kasih. Lanjut, Romo terakhir. Terima kasih Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya tambah dulu 20 menit ya. Oh ya. Pimpinan KY yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Karena itu saya ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah diucapkan. Bahwa saya mengapresiasi masyarakat yang karena ributnya masyarakat, maka kemudian KY bekerja lebih cepat. Sekali lagi apresiasi kepada masyarakat yang memberikan perhatian serius terhadap perkara yang hari ini kita perbincangkan. Karena itu, belajar dari kasus ini, saya ingin sampaikan bahwa yang merasa diperlakukan tidak adil itu sangat banyak, Pak. Saya kira karena itulah KY dibentuk. Tapi mungkin keterbatasan SDM. Mungkin KY periode ini kemudian bisa memberikan usulan konkret agar apa yang hari ini dilakukan oleh masyarakat sehingga kasus itu tercium oleh KY, ke depan ini bisa berkesinambungan. Bagaimana bentuknya? Mungkin KY lebih paham. Ya, KY lebih paham karena ketidakadilan keputusan itu banyak dirasakan masyarakat, tapi kemudian menjadi buntu kemana mereka harus mengadukannya. Karena terus terang, pernah juga itu saya ajukan ke KY, tapi tidak periode ini. Dan saya bawa juga itu keputusan ke Bawas. Anggota Komisi 3 loh. Tidak ditindaklanjuti. Kayaknya mesti ada keinginan dari KY itu sendiri, baru ini nyambung. Karena itu, apa yang mau Bapak usulkan untuk menjadi rekomendasi sehingga masyarakat kemudian menjadi lebih berani dengan alamat yang tepat dan sambutan hangat dari KY kalau mereka menemukan kasus-kasus semacam yang hari ini kita perbincangkan. Tanpa itu saya kira berlaku sesuatu yang sangat memalukan. No viral, no justice. Saya kira kita tidak ingin berada dalam lingkup itu. Kita ingin sesuatu yang orisinal, penegakan hukum, menjaga kewibawaan, kehormatan hakim. Yang kedua, terakhir, saya juga 5 tahun di MKD, Pak, Mahkamah Kehormatan DPR. Ya memang kerja kita kan sampai rekomendasi, Pak. Seterusnya kan tadi Majelis Kehormatan Hakim. Ya, Bang. Di MKD juga begitu. Tapi bedanya yang kita undang adalah masyarakat. Itu diumumkan di media massa. Kalau ini kan antara KY dengan Mahkamah Agung. Nah jumlah KY kan lebih besar, Pak. Saya baru akan memberi apresiasi kepada KY. Kalau kemudian di Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Hakim itu, KY kemudian sukses
mempertahankan apa yang sudah menjadi rekomendasinya. Kalau hari ini saya rasa belum layak saya memberikan apresiasi kepada KY. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ketua KY beserta Wakil Ketua dan Komisioner beserta jajaran. Saya pikir waktu kita sangat terbatas. Langsung closing statement saja dan dijawab secara umum, terutama terkait dengan tahapan selanjutnya, ya, langkah selanjutnya setelah penjatuhan sanksi yang oleh KY ini sampai dengan benar-benar definitif. Ya, mungkin silakan. Selebihnya kita bisa komunikasi tertulis. Terima kasih pimpinan. Saya akan mencoba menjawab secara umum. Yang pertama bahwa memang secara kebetulan kalau hari ini kami bisa pleno karena setiap minggu, setiap hari Senin dan Selasa, Bang Hinca kami memang pleno. Ya, jadi Senin, Selasa, setiap minggu rutin kita mengadakan pleno. Jadi bertepatan saja. Tentu kami merasa ini menambah kekuatan bagi kami atas apresiasi yang diberikan oleh Komisi 3 ya. Karena kami memang tidak hanya laporan ini sesungguhnya, tetapi perhatian dari Komisi 3 terhadap kasus ini membuat kami juga memang mempercepat ya. Terkait dengan MKH, perlu kami jelaskan bahwa selama ini ketika proses MKH itu berlangsung dengan baik. Jarang sekali terjadi, jadi MKH itu bisa diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada KY untuk membentuk MKH, bisa juga usul itu dari KY kepada MA. Sepanjang pengalaman saya, tidak pernah ada masalah ketika proses itu dilakukan, persidangan itu dilakukan. Tadi dikemukakan ada 3 hakim agung, ada 4 anggota KY. Biasanya ketika itu bersidang, ya kami 4 suara tidak akan berubah. Karena itu usul keputusan institusi. Tidak akan mungkin kemudian lari salah satu suara itu. Jadi kalaupun voting tetap saja 4 lawan 3. Tidak akan berubah itu. Nah, Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan juga, tadi saya minta maaf tidak menjawab satu persatu sesuai dengan amanah, baik itu dari Pak Wihadi, Pak Saripudin Suding, kemudian yang pada dasarnya adalah mempertanyakan soal MKH juga ya. Kemudian Bang Hinca juga, tentu kami punya keterbatasan Bang ya. Ada keterbatasan, kita boleh saja gergetan sebetulnya, sehingga itu bisa ada hal yang tidak tepat, itu perlu kita tindak lanjuti. Tapi mohon maaf sekali lagi kami juga punya keterbatasan ya. Untuk memenuhi pemantauan saja tadi kami sudah kesulitan luar biasa. Karena permintaan-permintaan itu banyak, kami sangat terbatas dari sisi SDM, ya, begitu juga anggaran yang kecil. Tadi idealnya menurut saya Bang Hinca, tadi kan yang mana? Awal, persidangan, atau di ujung yang diawasi. Kalau menurut kami idealnya semua proses itu kami awasin. Ya, idealnya seperti itu. Tapi seringkali karena keterbatasan, biasanya kami melihat juga urgensinya. Karena permintaan kadang-kadang muncul dari seluruh Indonesia, supaya kami mengawasin itu. Nah, strategi kami adalah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian kami membuat juga prioritas ya. Tadi dari Bang Nasir Jamil misalnya, supaya jangan menjadi pemadam kebakaran. Banyak yang kami lakukan. Pertama misalnya kami mengunjungi pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Itu kami melakukan dialog ya, kemudian dengan jajaran pengadilan. Biasanya apa yang bisa kami tindak lanjuti secara cepat kami lakukan. Karena hal yang prinsip misalnya bisa langsung kami sampaikan kepada Mahkamah Agung karena ada penghubung. Penghubung itu terdiri dari 3 hakim agung ya, yang hakim agung itu diketuai oleh wakil ketua di dalam tim itu dan 3 dari KY, sehingga ada terus komunikasi itu. Kemudian pelatihan-pelatihan rutin juga diklat misalnya, diklat di Mahkamah Agung juga melibatkan KY dalam pelatihan-pelatihan itu.
Itu upaya kita sebagai pencegahan. Begitu juga FGD kita lakukan hal-hal seperti itu ya. Mungkin nanti kalau mau ditambahkan sedikit pertanyaan dari Bapak Arteria ya, tadi mungkin beberapa hal bisa dijelaskan ya, terutama yang terkait dengan fokus soal penyebab kematian ya, itu juga menarik yang kami temukan. Kemudian terakhir yang saya kemukakan untuk yang terhormat Romo ya, kalau kami perhatikan memang ke depan Romo itu memang peran penghubung. Ya, oleh karena itu di dalam usulan revisi Undang-Undang KY misalnya, kami mengharapkan penghubung itu tidak hanya seperti kantor pos saja, tetapi diberikan peran yang lebih. Ya, oleh karena itu kami sudah mengajukan untuk adanya revisi terhadap Undang-Undang KY ya. Memang yang kami lakukan bukan hanya menunggu laporan masyarakat saja, ada juga tindakan cepat KY itu bisa dari penghubung, bisa juga bahkan bukan dari laporan masyarakat, tapi tim kami menilai atau melihat itu hal yang menarik yang diberitakan oleh media. Itu kami langsung tindak lanjuti. Misalnya yang paling cukup baru juga adalah kasus misalnya Hakim Nyabu, Sabu baru-baru yang belum terlalu lama, itu dasarnya adalah liputan media yang kami tindak lanjuti, Romo. Jadi tidak hanya sifatnya kami menunggu. Mungkin Pak Joko kalau ada yang mau disampaikan atau juga Menteri Ibu Wakil Ketua, saya persilakan. Ya Pak Joko, silakan terakhir Pak ya. Yuk. Yang ringkas saja. Terima kasih. Mungkin yang belum dijelaskan oleh Pak Ketua tadi tentang ini kan ada dugaan pemalsuan, apakah nggak bisa diusulkan secara pidana. Memang kalau kita lihat dari Perkaya nomor 2 2015 memang ada, kalau memang ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor, itu kita dapat mengusulkan untuk secara pidananya. Jadi nanti mungkin kalau terkait dengan hal ini akan kita dalami lagi apakah cukup pelanggaran kode etik ini bisa menjadi dugaan tindak pidana sehingga bisa mengusulkan untuk kepada pejabat yang berwenang. Kemudian tadi kan apakah ini kan ada 4 pokok laporan. Yang pertama, yang kedua tadi antara yang dibacakan dengan salinan putusan yang dibagikan itu apakah ada dugaan, apakah sudah bisa didalami oleh Komisi Yudisial. Memang sepanjang yang kita periksa 3 para terlapor, artinya para terlapor ketiganya itu mengatakan bahwa putusan pada saat dibacakan itu mengenai fakta hukum, kemudian pertimbangan, termasuk amar, semua sependapat bahwa itu akan dibaca lengkap. Namun ternyata setelah kita tunjukkan rekaman kepada 3 terlapor tersebut, itu memang baru tahu antara yang dibacakan dengan salinan itu berbeda. Terutama terlapor 1 dan terlapor 2 itu baru tahu waktu kita tunjukkan. Karena itu yang mengkonsep putusan itu adalah terlapor 3. Ternyata mungkin dugaan kita sementara ini ya, itu kan waktu itu ada perhatian publik yang luar biasa. Padahal putusan itu kan berbeda. Mungkin ada dirubah atau mungkin bagaimana, sehingga ada jeda 5 hari. Pada waktu dibacakan putusan itu tanggal 24, baru bisa diupload itu putusan tanggal 29. Jadi ada jeda 5 hari itu kita tanya, kenapa kok ada keterlambatan? Katanya ada error di IT, itu informasi dari para terlapor. Tetapi yang jelas, yang perlu kita informasikan, yang kita temukan itu artinya konseptor terlapor 3 itu mengubah putusan itu tanpa informasi kepada terlapor 1 dan terlapor 2. Itu sementara ini yang kita ketahui. Terus memang yang terkait dengan itu tadi CCTV itu memang betul-betul pada waktu dibacakan itu sama sekali tidak muncul, tidak ada. Tetapi kenapa kok saat di salinan putusan itu ada? Mungkin prediksi kami itu kan terjadi perhatian publik yang luar biasa, kok nggak dibahas, nggak apa, baru di salinan putusan baru dimunculkan. Sama terkait dengan kematian, itu kan kematian kalau waktu dibacakan
putusan itu kan hanya terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan si korban meninggal itu alkohol itu yang dimunculkan. Padahal itu setelah heboh kemudian publik termasuk masyarakat baru ditambahkan lagi di salinan putusan. Itu mungkin yang perlu kami tambahkan. Selain itu mungkin yang perlu kita tambahkan itu tadi ya. Sebenarnya kita itu bukan mencari kesalahan hakim atau sebagai pemadam kebakaran. Artinya selama ini selain tugas untuk mencari pengawasan hakim kan ada tugas juga advokasi. Kalau misalnya hakim mungkin ada intervensi atau ada hal-hal yang merendahkan harkat martabat hakim, cukup banyak juga yang kita lakukan untuk mendampingan terhadap para hakim tersebut. Termasuk pelatihan KPPH itu sudah kita lakukan setiap tahun itu kurang lebih 600 sampai 700 hakim yang kita latih. Nah, hasil analisis kita, hakim-hakim yang pernah kita lakukan pelatihan KPPH itu relatif kecil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Namun kan kemampuan Komisi Yudisial tidak bisa melakukan pelatihan KPPH terlalu banyak karena memang kita terbatas anggarannya, setiap tahun hanya 600 sampai 700. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada anggaran yang bisa ditambahkan lagi lebih banyak, pelanggaran lebih sedikit. Mungkin itu aja Pak Pimpinan yang kami tambahkan. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi sedikit rangkuman ya, karena ini rapat konsultasi kita tidak bikin kesimpulan Pak Ketua, tapi memang tadi kita gayung bersambut dengan Prof soal kemungkinan kita ya KY juga mencari unsur potensi pidananya ya. Silakan ya. Kami bahkan sangat merekomendasikan. Kami juga akan menggelar rapat konsultasi, saya nanti akan sampaikan kepada pimpinan DPR dengan Mahkamah Agung. Dan Ketua Mahkamah Agung nanti kami akan minta untuk mengajak Bawas agar hadir dalam rapat seperti ini ya, demi mengawal nanti di MKH ya. Dan kami juga akan ya merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk berkoordinasi dengan KY ya, nanti kiranya terkait dengan tuduhan dugaan pidana pemalsuan dokumen tersebut. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Wakil Ketua dan Komisioner KY, Pak Sekjen juga makin berwibawa. Sudah dokter belum? Alhamdulillah, jajarannya juga di atas. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.